Karena di Matius 5:17 Yesus bilang apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kan? Iya betul. Nah itu yang saya catat juga. Karena di sini jelas banget, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Betul. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya itu sih. Ya sebenarnya sih kalau saya sih menggambarkan awalnya tuh saya coba menggambarkan tuh kayak sebuah apa ya? Mungkin kalau lihat diagram Venn ya. Waktu saya coba mengenal tentang ini. Seperti contoh kayak kan kadang-kadang kalau di kantor ya ada acara apa sih kalau lagi ada sianisasi kadang-kadang kan ada ustadz yang diundang apa gitu. Saya mendengar beberapa kajian-kajian. Oh, gitu. Dengerin kajian ustadz? Iya, dengerin. Saya dengerin juga. Dari dulu juga kalau ada acara apa saya ikut-ikut aja gitu. Karena saya senang membuka diri sama sesuatu. Gitu. Terus? Ya. Dan kok saya lihat begitu saya mencoba menggambar lah. Gambarnya nggak saya bawa, lupa. Seperti diagram Venn gini. Jadi kalau saya mencoba menghapus kisah-kisah lah, tapi kita bicara perkataan-perkataan Yesus misalnya. Saya cuma hanya mengutip perkataannya gitu. Dan apa yang selama ini saya dengar di kajian-kajian, termasuk saya juga kan follow IG-nya Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, itu saya udah follow lama malah. Jadi kok pesannya sebenarnya sama, hanya perspektif berbeda dengan makna yang sama gitu ya. Salah satu yang menarik itu contoh terkait ini nih, satu yang membuat saya semakin menarik ya. Kan kalau di dalam gereja itu kan kita diajarkan bahwa dengan percaya Yesus kita kan diampuni dosanya. Diselamatkan. Ya, diselamatkan gitu. Pokoknya percaya kita pasti selamat gitu. Nah, sementara yang pernah saya baca, yang hitam atau yang hitam aja. Yang hitam. Makasih ya, Pak. Nah, jadi yang ini yang sering kadang-kadang disalah persepsikan mungkin teman-teman yang muslim biasa saya lihat kadang-kadang kalau mau suka bercanda lah, kita kan suka bercanda kadang-kadang. Tuh di Matius saja bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku tuh Tuhan. Matius 7:21 sampai 23. Sampai 23 kan banyak gitu. Tuhan tuh. Berarti kalau berseru Tuhan kalau jadi Kristen nggak selamat katanya gitu. Ya padahal kan konteksnya sebenarnya itu kalau saya menarik di perikopnya nabi itu palsu. Iya, satu, dan kemudian yang dibilang sama Yesus di sini adalah bukan cuma sekedar berseru atau menganggap ya Tuhan maupun berseru ke Dia atau berseru ke Bapa melalui Yesus ya. Tapi yang melakukan kehendak Bapakmu yang di sorga. Nah, pertanyaan besarnya kan jadi gini, kehendak Bapa itu seperti apa? Ya itulah ya, makanya kan waktu saya bilang bagaimana sih yang Bapa mau kita sebagai anak-anaknya, kan itu yang awalnya. Sekarang saya bisa jawab gini, kan tadi bilang bukan setiap orang yang berkata Tuhan atau yang bernubuat atau yang membuat mukjizat atau yang mengusir setan. Kata Yesus kan menyala kamu, hai pembuat kejahatan. Tapi kan tadi kan saya bilang juga ada kalimat tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Betul. Sekarang kehendak Bapa apa? Sekarang Yesus ini adalah tokoh sentral di dalam agama Kristen. Betul kan? Kalau tokoh sentral di dalam agama Kristen, terlepas dia Tuhan atau bukan, harusnya orang Kristen mengikuti Yesus enggak? Ya, harusnya. Kristen sholatnya sujud. Kristen apa? Yesus. Yesus sujud sholatnya. Kristen gimana? Ya, ada sih yang sujud ya. Ada yang sujud tapi sedikit lah. Ortodoks mungkin ya. Ya, sebagian kecil lah. Mereka juga sholat malah 7 kali sehari. GKI gimana? Ya, kayak Katolik lah ya. Kayak Katolik. Ya. Sujud nggak? Enggak sih. Enggak. Yesus disunat, GKI sunat nggak? Nggak wajib. Nggak wajib. Yesus puasa, GKI puasa nggak? Nggak wajib juga. Nggak wajib juga. Yesus makan babi nggak kira-kira kalau menurut Regi? Enggak, kan itu Yahudi nggak boleh kan. Karena di Matius 5:17 Yesus bilang apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, kan? Iya betul. Nah itu yang saya catat juga.
Karena di sini jelas banget, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Betul. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Kalau Yesus ikut hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Enggak, pastinya. KKI makan babi nggak? Wah, pasti masih lah. Oh, masih. Enak sih ya. Enak sih, kan pernah makan juga ya. Oh, saya lebih lama makan babi kali daripada Regi. Iya. Oke ya. Terlepas daripada siapa yang disalib, Yesus diceritakan Yesus ketika jenazah diturunin dikafanin. GKI dikafanin apa dipetiin? Wah, dipakai jas lah ya. Oh, iya pakai jas, baju pengantin, Iya. masuk peti. Kenapa nggak dikafanin seperti Yesus? Udah nggak zaman, bilangin ntar. Ya kan karena gereja terpengaruh banyak budaya Barat kan, Ya. budaya. Oke, jadi ini yang dilakukan Yesus di dalam Bible. Kenapa nggak diikutin gitu maksud saya? Tahu akikah nggak kalau di Islam? Akikah. Tahu akikah kan? Tahu, ya. Tahu nggak akikah? Akikah tuh apa ya? Penjelasan? Mengorbankan sepasang hewan lah, dua hewan. Oh. Laki-laki mengorbankan dua domba lah. Kalau perempuan satu ya. Iya. Nah, Yesus akikah nggak? Kalau nggak salah ada. Saya belum pernah baca ya. Kalau itu Ada akikah nih. Kalau yang itu saya jujur belum pernah baca di situ. Ada nih di Lukas pasal 2. Yesus disunat, diserahkan kepada Tuhan kan? Oke, iya. Dan ketika genap 8 hari dia disunat. Dan ketika genap pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban. Menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini yang disebut akikah. Oh iya, saya lupa pernah. Ini udah lama sekali saya nggak baca yang ini sih. Ya. Berarti Yesus akikah. Kita orang Islam akikah loh. Ya, kita orang Islam kalau mati di kafanin. Kita orang Islam nggak makan babi. Kita orang Islam sholatnya sujud. Kita orang Islam puasa. Kita orang Islam laki-laki disunat. Jadi yang ngikutin Yesus sebenarnya orang Islam atau Kristen. Gitu. Nah itu salah satu yang menarik buat saya itu sebenarnya kenapa setelah saya pelajari benar-benar murni yang saya lihat adalah yang Injil. Terlepas mungkin ada beberapa hal yang saya kadang-kadang lihat di videonya Rudy atau teman-teman lain itu nggak sesuai dengan bahasa aslinya katanya. Oke, saya coba menggali dan barulah saya dapat maknanya. Dan kalau ditarik sebenarnya ya saya setuju kalau teman-teman Muslim ini kok malah lebih apa ya kalau kita bilang lebih Kristen kali ya mungkin lebih pengikut Kristus daripada kadang-kadang untuk kita yang Nah, kalau untuk istilah apakah Kristen itu artinya pengikut Kristus? Itu juga banyak dikaji. Ya, nggak sepenuhnya benar lah ada beberapa ya. Jadi gini, Regi sudah bisa membedakan belum ajaran Yesus dan ajaran Paulus? Sejauh ini sih sudah ya, saya sudah mencoba. Apa kira-kira perbedaan utamanya? Ya termasuk ayat yang tadi sebelumnya kita baca tuh bahwa Yesus hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Betul. Sementara di Paulus itu saya lupa di kisah bukan kisah para rasul. Efesus. Ya. Efesus ya, jemaat Efesus 2 ayat 15. Di mana ya saya? Nih. Oh iya. Nih. Coba tolong bacain. Oh iya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba kita pikirin ya. Di satu sisi Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi kan. Bahkan ditegaskan lagi selama langit dan bumi belum lenyap satu iota pun tidak akan dihilangkan. Di lain sisi Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kapan Yesus pernah bilang dia membatalkan hukum Taurat di atas kayu salib? Kan nggak pernah. Kalau Yesus nggak pernah ngomong gitu, terus Paulus bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat, ini seolah-olah Paulus memfitnah Yesus nggak? Seolah-olah. Ya bisa jadi dia ya itu mungkin bukan berfitnah kali ya, tapi lebih ke menggunakan pikiran pemahamannya dia dalam tulisannya sih. Kalau Oke, berarti kalau begitu boleh nggak saya katakan Paulus mempunyai gagasan baru? Ya, mungkin seperti itu ya. Betul. Seperti itu sih. Itu satu. Yang kedua, kan Paulus bilang bahwa dosa
yang dilakukan oleh satu orang itu, siapa? Hawa. Itu sudah menjalar kepada setiap manusia. Ada ayatnya juga, Roma 5:12. Nih, tolong baca dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi kalau menurut ini kan yang disebut dengan original sin. Iya, original sin. Berarti bayi lahir udah berdosa berarti ya? Iya, kalau secara ini ya. Ya. Jadi kalau bayi lahir 3 hari mati, masuk surga masuk neraka kira-kira? Iya, masuk kalau dosa masuk neraka ya. Nah, kan nggak mungkin dosa masuk surga. Nah, Gitu itu, kan? makanya- Tapi kalau bayi 3 hari mati masuk neraka, tega bener Tuhan. Iya. Gitu. Nah, makanya sebenarnya sih kalau kita ikut beberapa ini ya, karena satu aliran gereja pun kadang punya pandangan ya, beberapa pendeta ya, atau denominasi ya, kayak saya nonton videonya Kodondi yang 8 jam itu. Ya. Itu kan ada denominasi yang berbeda ya, itu aja. Lihat tuh. Iya, itu aja nggak sepaham kadang-kadang ya. Iya, Yang satu percaya predestinasi, yang satu tidak gitu. Iya. Yang saya tangkap sih ya, kalau memang sifat Allah tidak berubah, maka sebenarnya yang ada perjanjian lama bahwa setiap orang akan menanggung dosa itu sendiri. Betul. Anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya dan sebaliknya gitu. Betul. Kalau ada ayatnya nih, saya bukan sekalian nih. iya, saya pernah baca, mungkin kalau Dila lebih ini baca. Ini ayatnya jelas banget ini. Yesaya 18:20. Yeskiel 18:20-21. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, 21-nya lebih jelas lagi. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Maksudnya hidup apa? Ya tidak akan Masuk surga lah. Ya, masuk surga, binasa lah kalau Ya, kita tidak mati berarti tidak masuk neraka. Ya. Orang fasik tahu nggak itu apa? Orang yang berjalan dalam kesesatan kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau lebih tepatnya itu orang yang berdosa tapi terus menerus. Iya. Nah, itu disebut orang fasik. Dikatakan orang fasik kalau bertobat, ya kan? Betul. Orang fasik kalau bertobat dia bisa hidup, berarti dia bisa selamat kalau bertobat. Untuk orang fasik gitu sih. Berarti yang dibutuhkan untuk masuk surga apa? Iya. Cuman bertobat kan? Bertobat, iya. Nah, Yesus sendiri gimana pemahamannya tentang masuk surga? Baca sendiri nih. Saya nggak mau bacain biar Regi yang baca sendiri. Iya, kayaknya mungkin ini di catatan saya, tapi banyak banget tuh, panjang tuh. Ya tapi maksudnya kita kalau bisa runut ya. Iya, runut lah ya. Mereka lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini judulnya apa? Judulnya di perikop, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yang bertanya ke Yesus siapa? Murid-murid kan? Murid-muridnya ya. Saya punya contoh kasus, ya, tolong bantu jawab saya nih. Ini Yesus ngomong ke murid-muridnya. Ini saya pakai bahasa Jakarta aja ya. Iya. Lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Berarti judulnya kalau masuk surga harus bertobat. Kalau ada orang dengar Yesus ngomong begitu, terus orang ini bertobat, tiba-tiba besoknya dia mati. Kira-kira orang yang bertobat itu dan besoknya mati itu, kira-kira masuk surga masuk neraka? Ya masuk surga lah harusnya. Tapi Yesus kan belum disalib. Iya. Yesusnya belum disalib. Ada orang dengar kalau lu nggak tobat lu nggak masuk surga. Terus dia tobat, terus dia mati. Yesus belum disalib. Masuk surga masuk neraka tuh orang. Ya secara ini harusnya masuk surga masuk ya. Surga. Karena kan hukum ibaratnya kalau kita bilang belum ada salib lah ya. Iya. Kan Tuhan sudah memperkatakan firman-Nya dari perjanjian lama itulah ya kan. Itu nanti. Tapi Kalau maksud saya dengan logika sehat, kalau Yesus sudah ngomong kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Iya. Berarti kan bisa saya kalimatkan begini. Kalau lu bertobat lu masuk surga. Kalau ada orang dengar bertobat mati, harusnya kan masuk surga berdasarkan rumus itu. Iya betul. Tapi Yesusnya belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak disalib untuk nebus dosa orang itu? Ya sebenarnya nggak perlu ya kalau kita bicara. Itu maksud saya. Gitu. Poin saya kan jadi begitu. Sebenarnya berarti Yesus nggak perlu disalib untuk nebus dosa orang manusia. Karena orang bertobat aja bisa selamat. Bahkan orang fasik pun bisa selamat. Bahkan orang yang dosanya merah seperti kirmizi bisa diampunin. Orang yang dosanya merah seperti kain kesubah bisa jadi putih seperti bulu domba. Ada ayatnya juga. Tapi di perjanjian lama. Perjanjian lama.
Ya kalau itu masih. Yesaya 1:16 sampai 18. Iya nih. Bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perikopnya apa nih? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Pernah dengar nggak di Islam ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar? Pernah dengar sih. Tahu artinya? Enggak, aku gak tahu saya. Ini ayat 16 ini amar ma'ruf nahi mungkar. Mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Kalau dengan ayat begini, menurut Regi, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia? Secara konsepnya ini sih sebenarnya tidak perlu ya. Nggak perlu. Iya, Ya kan? nggak perlu. Saya tambahin lagi. Ulangan 24 ayat 16. Sama Yeskiel tadi. Oh ya, yang tadi yang janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Mau nggak Regi? Bapaknya ngerampok bank, Regi yang dipenjara. Yes, enggak lah. Ya, tapi ya, sudah. Kenapa harus percaya Yesus mati penanggung dosa manusia gitu? Iya. Tapi yang harus kita pelajarin tuh gini. Kenapa kok bisa ada ide atau konsep orang Kristen hanya bisa mati dengan pertumpahan atau penumpahan darahnya Yesus gitu? Dari mana gitu? Mungkin kalau nggak salah di Perjanjian Lama itu kan seperti ada persyaratan kita menambahkan kurban ya untuk Betul. kita sebagai apa sih namanya? Kalau mungkin teman-teman ikhtiar kita untuk bertobat ya. Istilahnya usaha kita secara manusianya lah untuk di Perjanjian Baru ada ayat bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Konsep itu diambil dari imamat. Ya, imamat itu kan yang berbicara tentang tadi berkorban binatang hewan untuk penghapusan dosa. Tapi mereka ngambil ayatnya tapi nggak bawa konteksnya. Yang di imamat itu sebenarnya pengorbanan hewan itu hanya untuk dosa hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Bahkan kalau orang nggak punya duit, kalau dia punya duit dia bisa berkorban lembu atau sapi. Kalau dia duitnya kurang, dia bisa ganti dengan kambing atau domba. Kambing domba ya. Kalau dia duitnya kurang lagi, dia bisa pakai burung tekukur. Kukur ya. Nggak punya duit lagi, bisa pakai 1/10 eva gitu. 1/10 eva tepung terigu. Nah, kaya bisa lembu sapi, kurang kaya bisa kambing domba, tidak kaya bisa burung tekukur, miskin bisa pakai tepung terigu. Coba, itu bisa diganti dengan itu. Tapi yang di Ibrani 9:22 itu dia konteksnya adalah penumpahan darah manusia Yesus gitu. Kalau yang di sini darah hewan, yang di sini darah Yesus. Yesusnya digambarkan sebagai domba Allah, anak domba Allah yang tidak bercacat. Gitu. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama ada syarat kalau buat korban dombanya nggak boleh cacat. Gitu. Ini seolah-olah ada kemiripan, tapi beda konteks. Yang ini untuk penghapus dosa yang tidak disengaja, yang ini untuk penebus dosa seluruh manusia, gitu. Itu yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Tapi tidak di 4 gospel, ya. 4 gospel, kalau kita lihat ajaran Yesus tadi suruhnya bertobat, ya kan? Suruh menyembah Bapa. Malah Yesus ngajarin apa? Doa Bapa kami. Ya, Bapa kami, ya. Betul kan? Kalau Yesus ngajarinnya doa Bapa kami, berarti Bapak yang disembah itu Bapak yang sama dengan Bapaknya murid dan Yesus, atau cuman Bapaknya murid-murid aja? Berarti kan Bapak yang sama dengan Bapaknya Yesus. Iya kan? Yesus sendiri ngaku dia punya Tuhan. Matius 11. Oh, yang ada yang Tuhanku dan Tuhanmu itu ya, penyembah. Itu Yohanes 20 ayat 17. Ini Yohanes 11 ayat 25. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Di sini Yesus menyebut Bapa juga sebagai Tuhan loh. Ya kan? Kalau Yesus juga disebut sebagai Tuhan, ada berapa Tuhan? Apakah Yesus yang disebut Tuhan ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Kan nggak ada ayatnya. Di sini Yesus bilang Bapa Tuhan pencipta loh. Kalau yang tadi bilang ada Allahku dan Allahmu itu ada di Yohanes. Yohanes 20 ayat 17. Ya, kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus bilang Allahku berarti Yesus punya Allah kan? Tuhan punya Tuhan gitu atau gimana maksudnya? Iya. Berarti ini kan Bapakku dan Bapamu, berarti Bapaknya Yesus sama dengan Bapak muridnya. Allahku dan Allahmu berarti Allahnya Yesus sama dengan Allah muridnya. Ini walaupun terminologinya salah nih ya, saya cuma ngikutin dulu nih. Iya, Kata Allah sendiri itu sebenarnya bukan gelar gitu. Iya. Pernah pelajari nggak bedanya kata Tuhan dan Allah apa? Belum sih kalau untuk perbedaan itu ya, gitu ya. Saya punya aplikasi di sini namanya KBBI. Oh. Bentar ya. Saya ketik Tuhan nih. Artinya apa tuh Tuhan? Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Berarti ini gelar ya? Iya, Gelar atau title gitu lah. itu. Saya ganti jadi kata Allah nih. Artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nama Tuhan. Tadi kalau Tuhan itu adalah sesembahan yang disembah, yang dipuja, diyakini. Allah itu adalah nama Tuhan. Jadi Tuhan punya nama. Gitu. Tapi ini dalam bahasa Arab. Gitu. Iya. Berarti Allah itu adalah sebenarnya nama. Ya, kalau yang mungkin kalau yang disama dengan Yahudi itu apa? YHWH gitu ya. Nah, Seperti itu ya. saya punya buku nih. Ini sebentar. Bukunya tipis. Harganya aja pedes. Iya. Ini namanya Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon. Ini rabi yang terkenal loh. Rabi yang ngetop lah pokoknya. Keluaran. Tadi soalnya kan sebut Yahweh kan. Iya. Buka Keluaran 3. Keluaran 3. Keluaran 3. Keluaran 3. Ayat 15. Ayat 15 ini ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Ya. Di sini ada kata yang apa namanya? Ayat 5 sebentar, jangan. Oh, bukan, sorry, 15. Ini 15 ya. Oh ya. Selanjutnya, ini ada kata yang pakai huruf besar semua nih. Iya. Tuhan. Ya kan, ini diterjemahkan dari kata Yod-Heh-Vav-He. Oke. Ya, tadi kan nyebut Yod-Heh-Vav-He ini. Kata Tuhan yang huruf besar semua ini diterjemahkan dari kata Yod-Heh-Vav-He. Oke. Di sini ada kata apa nih? Belum bisa baca sih. Ya. Pernah lihat tulisan Allah dalam bahasa Arab? Oh iya. Ini. Atau Ika kan biasa ngeliat ini apa bacanya? Allah. Ya. Iya. Jadi kata Yod-Heh-Vav-He yang di sini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Rabbi Saadia Gaon ini menjadi kata Allah. Nah, berarti Rabbi Saadia Gaon menganggap sama Yod-Heh-Vav-He dan Allah dalam bahasa Arab. Nah, nama loh, ini kan nama. Iya. Allah juga nama gitu. Tapi kalau di Bible-nya Kristen, kata Allah bukan nama, jadi gelar. Ya kan? Karena ada ayat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Pernah dengar? Iya. Ya kan? Di Keluaran, kalau nggak salah. Itu termasuk juga yang ada di 10 perintah juga ya? Ya, nih. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain. Ya walaupun di sini A-nya kecil, tapi kan tetap sama. A-L-L-A-H, huruf Arab, huruf Ibrani, huruf Yunani, kan nggak ada huruf besar, huruf kecil. Iya. Gitu kan.
Jadi kata Allah di sini ini sebagai gelar atau sebagai jabatan, sama seperti kata Tuhan. Tapi kalau dalam Yahudi dan juga Islam, kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan yang paling yang Maha Esa itu. Bedanya di situ. Oke. Kita lanjut lagi nih. Kita kan udah bahas tadi membahas tentang konsep keselamatan. Yesus kan turut bertobat tadi kan. Terus tadi ada setelah itu tadi Yesaya udah kan. Ingat nggak? Tadi di Yesaya kan walaupun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Saya tanya, berarti kalau gitu kan tidak perlu ada orang harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia kan? Pernah baca kisah Nabi Yunus kan? Ya, yang di ikan besar itu ya. Ya, dimakan ikan. Setelah dimakan ikan 3 hari kemudian dimuntahkan masih hidup kan? Ya. Kemudian dia baru ke bangsa Niniwe kan? Karena dia memang diutus ke bangsa Niniwe. Iya. Ketika ke bangsa Niniwe baru dia memperingatkan bangsa Niniwe. Untuk apa? Bertobat. Bertobat. Diampunin nggak? Iya, Diampunin. Diampunin. Iya, iya. Tadinya mau dikasih malapetaka, nggak jadi. Karena apa? Karena bertobat. Ayatnya ada di sini. Sebentar. Yunus. Jadi artinya di Perjanjian Lama tidak ada konsep ada dosa yang bisa ditanggung oleh orang lain. Gitu. Yunus 3. Akhirnya orang Niniwe setelah diperingatkan baru dia bertobat nih. Bertobat Ya, berbalik. mereka bilang siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal setelah berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ayat 10-nya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Berarti bangsa Niniwe kan diampunin. Tidak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat nebus dosanya bangsa Niniwe. Iya. Kembali lagi pertanyaan, dari mana ajaran bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Apakah itu ajaran Yesus? Gitu. Kan bukan. Iya. Tadi saya belum sempat nanya. Tadi kan ketika yang di Roma 5:12 yang disebut dengan dosa waris itu kan Paulus. Roma itu kan dianggap tulisan Paulus. Yesus pernah nggak ngajarin ada dosa waris? Nah, sepengetahuan saya ya, itu belum pernah. Nggak ada. Saya belum pernah menemukan ya. Berarti ajaran Yesus dengan ajaran Paulus kan nggak sama nih berarti. Betul nggak? Sedangkan Yesus sendiri di Matius 16. Kok sambil ngopi kali ya? Ayo dong minum loh. Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Oke. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini ya? Ya. Yesus bilang apa? Berjaga-jagalah Dan waspadalah. dan waspadalah. Waspada itu berarti apa? Iya. Hati-hati loh sama orang Farisi kan. Paulus orang apa? Oh, dia orang Farisi. Sebelum Paulus kan dia namanya adalah Saulus ya? Saulus. Dia berpaham Farisi. Jadi Yesus sudah wanti-wanti, hati-hati loh sama orang Farisi. 3 pasal 5 dan 6. Filipi 3, 5 dan 6. Iya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini perkataan siapa? Paulus ya. Paulus. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Yesus sudah bilang hati-hati loh sama orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris, Paulus ngajarin dosa waris. Yesus bilang nggak pernah membatalkan hukum Taurat, Paulus bilang Yesus yang membatalkan hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Gimana dong? Ya itu tuh di situ yang ya itulah dia yang akhirnya saya lebih tertarik untuk coba mendalami lagi Ya, lah. jadi Salah satunya lah. yang dari kita bicarakan itu artinya gini, saya ingin mengajak Regi untuk bisa membedakan di dalam Bible-nya Kristen sendiri antara Perjanjian Lama, 4 Gospel, dan surat-surat Paulus. Ini 4 Gospel nih, ini surat-surat Paulus nih, dan Rasul yang lain lah. Ya, tapi kan sepaham lah. Ajaran ketuhanan di Perjanjian Lama dengan 4 Gospel ini masih sejalan. Karena Musa bilang Allah itu Maha Esa, Yesus juga bilang Allah itu Maha Esa. Sama kan? Di Perjanjian Lama bilang kalau mau selamat, mau hidup, bertobat.
Di perjanjian di Matius, Yesus juga bilang bertobat. Kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Ada kesamaan kan berarti kan? Iya. Tapi ketika di surat-surat Paulus, kalau mulut kamu nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib buat nebus dosa kamu nggak selamat. Itu Paulus kan? Iya. Gitu. Berarti Regi selama ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Iya, iya. Iya, iya. Kalau mau jadi pengikut Paulus juga nggak apa-apa, ya nggak ada yang larang kan? Iya. Nggak ada yang larang. Temen jangan bilang-bilang pengikut Yesus. Kalau yang pengikut Yesus yang kami, yang Islam. Lo kita yang puasa, kita yang sunat, kita yang sholat, kita yang nggak makan babi kok. Nanti ada yang bilang, kalau lo bilang lo pengikut Yesus, kenapa lo nggak dibaptis? Kenapa nggak dibaptis? Ayo, nggak usah jawab dia tuh. Tapi kan tiap bulan pasti mandi junub. Oh iya. Nah, mandi junubnya Islam itu sama dengan baptisnya Yahudi. Untuk menyucikan diri gitu. Iya. Ya makanya dulu kan baptis kalau Yesus kan di Gini. Jadi kalau orang Yahudi punya yang namanya baptis. Baptisnya Yahudi itu dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam. Oke, seluruh badan, seluruh tubuh harus kena air, masuk dalam kolam. Kenapa? Karena di Palestina banyak air. Ketika syariat itu disempurnakan dengan Quran dan Sunnah, di tanah Arab Saudi yang jarang air, susah air, disempurnakan, diganti, dimudahkan dengan cara apa? Mandi junub. Gitu. Maknanya sama. Mandi junubnya Islam dan baptisnya orang Yahudi. Tapi baptisnya orang Kristen sama nggak dengan baptisnya orang Yahudi? Secara tata cara itu sama mirip tata caranya. Maknanya berbeda. Kalau kita harus dibaptis dengan apa? Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus lah. Kalau orang Kristen baptis itu maknanya bukan untuk penyucian diri, tapi untuk apa? Pernyataan iman. Ya. Orang manusia lama diceburkan, yang timbul manusia baru dalam Kristus. Gitu. Iya kan? Benar. Makanya kalau misalnya ada yang masuk Kristen itu harus dibaptis. Dibaptis. Iya. Iya. Oke? Benar.